Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miss Cat. Di video Kamis Kismis kali ini, saya akan membahas tentang satu kisah nyata yang pernah dialami oleh seseorang saat berada di kota Sanga-Sanga. Jadi seperti apa ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum saya melanjutkan ceritanya, seperti biasa saya mengingatkan sahabat Bajadul untuk mendukung program Taksi Kayu Reborn dengan cara memesan merchandise berupa topi dan kaos melalui website official Bajadul dan Taksi Kayu di bajadul.id dan di Taksi Kayu ID. Jadi, kunjungi website official kami dan dukung Taksi Kayu kembali mengaspal dan menjadi ikon pariwisata di kota Balikpapan. Bersama saya Miss Cat, inilah Kamis Kismis. Sanga-Sanga adalah salah satu kawasan penting di wilayah Kalimantan Timur yang diperkirakan sudah ada sejak awal berdirinya Kerajaan Kutai Kartanegara sejak awal abad ke-13. Dalam catatan Kerajaan Kutai Kartanegara pada masa pemerintahan raja pertamanya yaitu Raja Aji Batara Agung, dalam kitab Salasilah Kutai, di situ disebutkan bahwa terdapat satu kawasan atau tanah yang lokasinya di seberang Sungai Mahakam tak jauh dari desa kuno Kampung Binalu dan Kampung Hulu Dusun yang disebut dengan daerah Sanga-Sangaan. Kepercayaan masyarakat Kutai kuno termasuk mereka yang bermukim di Sanga-Sanga sangat dipengaruhi oleh adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan dari rumpun suku Dayak Oddanum yang mendiami kawasan tepi Sungai Mahakam, seperti upacara-upacara adatnya, mantra-mantra magis, ilmu-ilmu gaib seperti parang maya, panah terong, racun gangsa, peloros, parakut, ilmu bunian atau ilmu siluman, dan lain-lain. Sedangkan dalam catatan Balai Arkeologi Banjarmasin, disimpulkan bahwa hingga akhir abad ke-18, Sanga-Sangaan adalah kawasan yang dulunya didiami oleh suku Dayak yang memiliki tradisi pemakaman yang serupa dengan suku Dayak Manyan di Kalimantan Tengah. Hal itu diketahui dengan keberadaan kuburan tempayan dengan penutup yang terbuat dari keramik dari Tiongkok, tepatnya pada masa dinasti Qing. Dan hal itu juga sekaligus membuktikan bahwa sejak berabad-abad yang lalu, kerajaan-kerajaan di Nusantara telah melakukan hubungan perdagangan dengan Tiongkok. Dalam catatan sejarah Tionghoa, sekitar abad ke-5 hingga abad ke-7 menyebutkan adanya lawatan atau kunjungan dari duta kerajaan kuno di pesisir timur Kalimantan. Hubungan baik yang dibina oleh kerajaan Kutai dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, termasuk kerajaan di Sulawesi Selatan, menjadi salah satu faktor eksistensi suku Bugis di Sanga-Sanga. Beberapa etnis yang bermukim di Sanga-Sanga antara lain Kutai, Dayak, dan Bugis. Hingga memasuki masa kolonial Belanda, di mana BPM dan Shell melakukan eksplorasi untuk mencari sumber-sumber minyak di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, termasuk Sanga-Sanga. Di tahun yang sama saat Belanda membuka sumur minyak Matilda di Balikpapan, Belanda juga menemukan sumur minyak di Sanga-Sanga dan menamakannya Sumur Louis. Sejak penemuan sumur minyak di sana, Sanga-Sanga menjadi salah satu kota industri yang maju di Kalimantan Timur. Seiring perkembangan daerah Sanga-Sanga, jumlah penduduk Sanga-Sanga semakin pesat. Para pekerja dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan berdatangan, begitu juga warga Tionghoa. Hingga masa pendudukan Jepang di Indonesia. Ketika Jepang berhasil menaklukkan Belanda di Kalimantan, Sanga-Sanga menjadi bagian penting bersama Balikpapan dan Tarakan. Ketiga kota minyak itu dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar armada udara Jepang di Perang Dunia Kedua. Pada masa Romusa atau kerja paksa, Jepang mengirimkan ribuan orang dari Pulau Jawa ke Sanga-Sanga. Mereka berasal dari Malang, Yogyakarta, Semarang, dan kota-kota di Jawa Barat. Sebagian pekerja adalah para cendekiawan. Tanah Sanga-Sanga pun dihuni beragam suku menjelang kemerdekaan Indonesia. Hingga beberapa tahun kemudian, sebagian dari para pekerja inilah yang turut menjadi bagian pergerakan heroik pada 27 Januari 1947 yang dikenal dengan peristiwa Merah Putih. Berikut ini adalah satu kisah nyata yang dialami oleh seorang pejuang saat peristiwa Merah Putih di Sanga-Sanga. Sebutlah namanya Pak Abdul. Beliau adalah salah seorang pejuang yang tergabung dalam Barisan Pembela Rakyat Indonesia atau BPRI. Peristiwa ini terjadi saat Pak Abdul dan para pejuang yang lain berhasil merebut Sanga-Sanga dari tangan Belanda dan sekutu
pada tanggal 27 Januari 1947. Selama 3 hari, Sanga-Sanga dan semua aset termasuk sumur minyak Louis berhasil dikuasai oleh para pejuang dan penduduk. Hingga Belanda datang ke Sanga-Sanga pada tanggal 29 Januari 1947 menggunakan kapal berbendera merah putih untuk mengelabui para pejuang. Para pejuang termasuk Pak Abdul mengira kapal bernama Fregat Zeren itu adalah bantuan dari pemerintah RI dari kota Balikpapan untuk warga Sanga-Sanga. Tapi yang terjadi berikutnya justru tragedi yang sangat memilukan, bukti kelicikan tentara Belanda dan sekutu. Ribuan peluru dimuntahkan dari kapal, menewaskan hampir 200 orang pejuang. Beberapa pejuang yang lolos dari maut melarikan diri ke dalam hutan, termasuk Pak Abdul yang saat itu berdua dengan temannya. Mereka terus berlari dari muara kota hingga masuk jauh ke dalam hutan. Hingga malam menjelang, Pak Abdul dan temannya sudah sangat kelelahan saat mereka berdua menemukan satu perkampungan tua yang nampaknya sudah tidak berpenghuni. Mereka pun berjalan ke arah kampung itu untuk bersembunyi dan beristirahat. Saat mereka sudah dekat dengan rumah-rumah kosong itu, mereka melihat ada salah satu rumah yang berpenghuni dan memiliki penerangan. Mereka berdua pun mendatangi rumah itu. Pemilik rumah itu dengan ramah menyambut Pak Abdul dan temannya. Penghuni rumah itu sepasang suami istri dan seorang nenek yang sudah renta, mungkin ibu atau nenek dari sang suami atau sang istri. Pak Abdul kemudian menceritakan kejadian pilu yang terjadi pada para pejuang di muara kota Sanga-Sanga dan bermaksud untuk menumpang semalam untuk beristirahat dan bersembunyi dari kejaran tentara sekutu. Setelah bercakap-cakap beberapa saat, pemilik rumah mempersilahkan Pak Abdul dan temannya untuk beristirahat di loteng rumah itu. Untuk naik ke loteng itu, mereka menggunakan tangga bambu. Oleh pemilik rumah, Pak Abdul diminta untuk membawa serta tangga bambu itu ke atas loteng. Selain itu, pemilik rumah juga berpesan jika mereka nanti mendengar keributan, agar mereka berdua tetap tenang dan tidak ribut. Pak Abdul merasa aneh dengan pesan yang disampaikan oleh pemilik rumah. Tapi karena sudah sangat kelelahan, Pak Abdul dan temannya tidak menanyakan maksud dari pesan sang pemilik rumah dan memilih untuk segera beristirahat. Tak seberapa lama mereka berdua pun tertidur pulas di loteng. Tapi beberapa jam kemudian, menurut perkiraan Pak Abdul mungkin sekitar jam 3 pagi, dia dan temannya dikejutkan dengan suara-suara geraman yang cukup keras dari bawah loteng. Mereka berdua pun terbangun dan ketakutan mendengar suara-suara geraman itu. Tapi karena penasaran, mereka berdua mengintip dari celah papan penutup lubang loteng untuk mereka naik tadi. Betapa terkejutnya Pak Abdul dan temannya melihat pemandangan di bawah loteng. 3 ekor beruang hitam besar menggerak sambil berusaha untuk naik ke loteng, tapi tidak bisa karena tidak ada tangga untuk naik. Pak Abdul dan temannya ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa melihat beruang-beruang hitam itu berusaha naik ke loteng. Hingga beberapa jam, beruang-beruang itu tidak berhenti berusaha menggapai papan penutup lubang di loteng. Hingga subuh menjelang, suara-suara geraman beruang-beruang itu tiba-tiba menghilang. Pak Abdul lalu memberanikan diri untuk mengintip lagi dari celah kemana beruang-beruang itu pergi. Tapi sungguh tidak disangka oleh Pak Abdul, tidak ada lagi beruang hitam di bawah loteng. Tapi yang dilihatnya adalah 3 orang penghuni rumah itu terkapar di lantai tanpa busana. Pak Abdul segera menyadari bahwa rumah yang mereka datangi adalah milik orang-orang yang memiliki ilmu bunian atau ilmu siluman beruang hitam. Saat matahari sudah mulai terang, Pak Abdul dan temannya memberanikan diri untuk turun dari loteng, dan para penghuni rumah itu bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa pada malam itu. Pak Abdul kemudian berpamitan pada pemilik rumah dan berterima kasih karena telah diizinkan menginap di rumah mereka. Sambil tersenyum dengan ramah, sang pemilik rumah berkata kepada Pak Abdul, "Maafkan ulun ya Tuan, inilah kami, pewaris ilmu bunian Pangkal 5. Nah, itulah satu kisah nyata yang dialami oleh salah seorang pejuang peristiwa Merah Putih menemukan kampung bunian di Sanga-Sanga. Terima kasih yang sudah klik video saya dan terima kasih yang sudah subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.